Kalau memang kamu yakin, nanti kedepannya kenalkan aku seperti kamu memperkenalkan Unitarian saat aku masih Katolik. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kepercayaan saya sih ya, memang di dalam diri Yesus memang ada Roh Kudus gitu loh. Jadi Roh Kudus itu memang berasal dari Bapa ini. Nah, ini yang tadi waktu Bang Zuma mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk. Iya. Ini saya agak tanda tanya ini. Sedangkan Yesus mengatakan hari ini telah tiba saatnya manusia akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kan kata roh ini. Kalau roh ini memang ciptaan, berarti Yesus menyuruh menyembah makhluk kan gitu. Kalau saya melihat, iya. Jadi kalau saya melihatnya dalam perkataan Yesus itu, Yohanes 4 yang tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran itu maksudnya kalau menurut tafsiran saya ya, menyembah dalam roh itu artinya khusyuk. Bukan cuma di fisik doang, bukan cuma gerakan tubuh, tetapi roh harus ikut menyembah. Roh kita harus tunduk kepada keinginan Tuhan. Kemudian kebenaran itu adalah, kalau dalam pandangan saya, ibadah yang kita lakukan harus berlandaskan terhadap tata cara yang diajarkan oleh para nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita beribadah bukan buatan manusia, seperti ibadah minggu itu buatan manusia. Makan babi itu buatan manusia, Natalan itu buatan manusia. Tetapi yang dimaksud menyembah dalam kebenaran adalah menyembah yang berdasarkan terhadap perintah Tuhan. Itu yang disebut benar atau kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan aku beribadah menyembah Tuhan tapi tidak ada perintah dari Tuhan, kata cara yang diperhatikan, ya itu juga menyembah bukan dalam kebenaran itu. Jadi menyembah dalam roh artinya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita ikutkan roh kita ikutkan jiwa kita untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Karena di Islam Tuhan itu bukan roh. Kalau di Kristen mungkin ya seluruh sekte mengatakan bahwa Tuhan itu roh. Roh itu makhluk. Jadi kalau Tuhan disetarakan dengan roh, maka itu sama halnya kita syirik atau musyrik. Karena Tuhan yang bukan ciptaan, dan ciptaan itu adalah salah satunya roh, maka kalau dikatakan Tuhan itu roh, bukan berarti Tuhan itu makhluk. Dalam arti kata makhluk roh, tetapi roh yang dimaksud di sana adalah esensi yang gaib. Esensi yang gaib. Jadi Tuhan itu roh, maksudnya Tuhan itu gaib. Namun kalau dimaknai bahwa dia itu adalah roh dalam perspektif arti yang sesungguhnya seperti di Wahyu 5 nomor 6, maka saya katakan itu keliru besar. Itu keliru besar. Harus saudara-saudara kita Kristen ini memaknai ketika dikatakan Tuhan itu adalah roh, artinya Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gaib. Maka dia, Yesus bukanlah Tuhan. Maka dia burung merpati bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu gaib. Itu maksudnya. Maka sembahlah dia dalam roh. Roh itu gaib pada diri manusia. Maka tunduk berserah diri roh ini dan jasad ini hanya ibadah kepada Allah. Tak ada yang lain. Itu dalam pandangan tafsiran saya. Silakan. Ya, Firman. Ini di luar tema ya? Iya. Boleh kan? Iya, boleh. Ini Boleh. saya mau tanya tentang pandangan Islam nih. Ya. Bagaimana jikalau saya nih seorang suami, saya mau nyebrang lah, intinya mau nyebrang kepercayaan, tetapi pihak istri tidak setuju. Jikalau saya menyeberang, lebih baik dia meminta selesai gitu. Oke. Bagaimana Baik. jalannya? Iya. Kalau di Islam itu
Yang pertama dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka jahanam. Jadi di Islam itu diajarkan untuk mempertanggungjawabkan keluarga untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalnya kita mengajak mereka, kita sudah memperbaiki mereka sebelum menyeberang ke agama baru, tentu kita sudah mengakui agama baru ini adalah agama yang benar. Nah, pemahaman kita tentang kebenaran agama baru itulah harus kita sampaikan kepada istri. Benar-benar kita sampaikan, benar-benar kita uraikan, benar-benar harus sesuai dengan akal sehat. Kita harus berupaya kemudian untuk menjelaskan sebisa mungkin, sebijak mungkin kepada istri yang kita cintai. Kalau kita sudah melakukan seluruh upaya, tetapi dianya benar-benar tidak ingin, maka daripada kita masuk surga neraka bersama-sama, maka lebih baik kita pindah ke agama yang sudah kita anggap benar, lalu kita mencari pasangan yang baru yang seakidah dengan kita. Lalu membentuk rumah tangga yang benar-benar tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Karena Al-Quran mengatakan, Jannatu adadin yadakhulunaha wa man salaha abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Al-Quran dikatakan bahwa surga Aden, mereka memasukinya bersama dengan orang-orang yang soleh. Dari kalangan nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya, dari anak-anaknya, cucunya. Jadi di Islam itu, kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, itu akan masuk ke dalam surga, berumah tangga di sana bersama dengan mereka, hidup kekal dengan anak-anak kita di sana. Kalau agama di luar Islam, seperti saya biasa berdialog dengan teman Kristen, rupa-rupanya kalau dia sudah masuk surga, mereka tidak saling kenal satu sama yang lain. Saya katakan itu bukan surga. Itu penyiksaan itu. Kalau kita tidak bisa lagi bersama dengan anak kita, istri kita, keluarga inti kita, saya katakan itu penyiksaan. Itu bukan surga. Kalau di Islam, kenapa diwajibkan menjaga keluarga? Agar mereka bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Karena di surga, baik di dunia maupun kehidupan di dunia dan kehidupan di surga, itu di Islam sama keadaannya. Hanya di sana kita hidup dengan mulia. Tubuh mulia, segala sikap mulia, apapun itu mulia. Dan dipermudah oleh Allah karena di sana hanya ada kenikmatan dan kesenangan. Seperti itu, Bung. Itu di Islam. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang menahan kita untuk pindah ke agama yang benar-benar kita sudah yakini, tinggalkan. Bina keluarga baru. Karena di dalam keluarga baru inilah ketika ada ketundukan bersama kepada pencipta langit dan bumi, itulah yang disebut keluarga mawaddah warahmah, zakinah, dan seterusnya. Begitu, Bung. Iya. Iya, silakan. Iya. Masih ada mungkin yang mau dipertanyakan? Jujur aja sebenarnya tertarik untuk menyeberang atas dasar bukan kitab suci ya. Iya. Atas dasar perjalanan kedua sosok ini gitu. Jadi menurut saya itu lebih berat yang di Nabi Muhammad cara memperkenalkan agama daripada Yesus ini. Karena Yesus waktu mau dilempari batu dia diselamatkan hilang. Kan gitu. Ada cerita yang disalibkan, yang ditombak itu udah lain lah. Tapi perjalanan Nabi yang di Islam ini saya baca istimewa lah intinya lah. Alhamdulillah. Kotoran yang di jelek-jelekan, yang diludahi sampai dia datang menjenguk Yahudi, kalau nggak salah Yahudi yang sakit. Betul. Padahal dia sudah benar. Kayak gitu. Saya udah, wah ini memang bener Nabi nih kayaknya nih. Saya yakin di situ. Iya. Kendalanya ya di sini. Di istri. Saya iya, jujur aja di situ. Anak berapa, Bang? Dua. Waduh. Masih kecil berarti ya? Ya masih kecil-kecil. Iya. Suaranya agak kecil.
Teman-teman kita di bawah tak mendengarnya. Ya memang agak berat memang memilih dua pilihan. Yang pertama berbicara mengenai keselamatan kita di kehidupan berikutnya. Yang kedua berbicara mengenai cinta terhadap pasangan kita. Memang berat, tapi kalau berbicara mengenai iman, secinta apa sih kita dengan duniawi? Secinta apa sih kita dengan materi? Secinta apa sih kita dengan wanita? Bukankah Adam alaihissalam jatuh karena wanita? Jadi kalau misalnya kita lebih cinta kepada duniawi dalam hal ini perhiasan dunia, yaitu wanita daripada pencipta kita, ya konsekuensinya pasti ada. Risikonya pasti ada. Berapa tahun sih kita akan hidup berumah tangga dengan orang yang kita cintai? Itu nggak berapa lama. Paling 30 tahun, 40 tahun. Tapi setelahnya kita akan hidup kekal. Kalau kita salah di dalam menjalani hidup kita, maka kekal di neraka menyesal selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa istri saya itu, istri ini saya bicara pribadi ya. Kenapa istri saya itu waktu saya tanya, Ibu, kenapa sih setiap saya izin poligami Ibu izinkan? Sampai saya nggak jadi poligami. Udah berapa kali tapi memang saya bercanda. Ibu, boleh nggak saya nikah lagi? Boleh. Kalau Abah mau nikah silakan. Yang penting bisa menjalankan amanah dengan baik. Silakan, kata dia. Dengan wajah yang tulus, dengan wajah yang benar-benar mengikhlaskan. Nah, beberapa bulan kemudian saya tanya lagi, Bu, ponaan siapa? Ponaan daripada Pak Kanwil waktu itu ada loh yang dulu pernah dekat dengan Abah waktu di Makassar. Terus Abah, kenapa? Kelihatannya dia mau dipoligami loh. Boleh nggak nih? Istriku bilang apa? Ya, kayaknya Abah pengen kali. Udah ditanya beberapa bulan yang lalu, silakan kata dia itu. Sampai pada akhirnya aku berat. Loh kok ini ada wanita kok ikhlas sekali gitu. Saya tanya, apa rahasianya? Apa jawaban istri saya waktu itu? Yang membuat saya tercengang apa katanya? Aku sayang Abah. Aku layani Abah siang dan malam. Aku ikhlas. Sayang kali. Tapi maaf Abah. Aku lebih cinta Allah. Sehingga aku harus lebih tunduk kepada aturan Allah daripada aturan syahwatku. Itu kata istriku waktu itu. Langsung aku peluk. Apa kataku? Aku tidak akan menduakanmu sampai aku tidak ada di bumi ini atau kamu yang tak ada. Itu sampai beliau benar-benar meninggal ya aku nggak menduakan beliau. Saking beratnya, udah pergi pun bertahun-tahun, aku masih sendiri. Karena aku masih terngiang dengan ajaran beliau. Itu katanya, aku cinta sama Abah, aku sayang sama Abah. Tapi maaf, aku lebih cinta Tuhanku yang telah menciptakan Abah. Gila. Aku bilang pantas aja ibadahnya wanita ini sangat luar biasa. Dia memang sangat cinta dengan ibadahnya. Jadi maksud saya gini bang. Kalau yang seakidah aja rela berpisah demi Tuhannya. Lalu apalagi dia yang sudah beda keyakinan kan begitu. Apalah artinya bersama di dunia tapi sengsara di akhirat. Kehidupan kita ini apa sih? Siapa orang terkaya di Indonesia? Mati. Dan siapa yang pernah memegang jabatan sebagai presiden terlama di Indonesia? Sebagai penguasa. Mati juga. Kita bukan orang yang terkaya. Kita bukan juga penguasa. Pasti mati juga. Lalu apa yang kita andalkan? Hanya oleh karena rasa cinta. Cinta, tapi ketika akidah yang menghantarkan kita untuk binasa,
Maka ya seperti kata istri saya tadi, aku cinta sama ayah, Abah, kata dia. Sayang banget. Ya memang sayang. Istri saya itu memang penyayang. Aku kalau misalnya demam, dia cuci kaki saya itu pakai minyak kayu putih campur air hangat, terus pakai kain digosoknya sampai terkantuk-kantuk dia. Aku juga begitu, kalau debat sampai subuh, dia itu sudah ada di bawah tuh di kaki saya itu, dia lap, dibasahinnya, diurutnya, gampang kelihatan di kamera. Itulah beliau. Tapi ketika aku tanya seperti itu, wanita rela dipoligami, alasannya karena itu adalah perintah Tuhan, anjuran Tuhan, solusi dari Tuhan. Ketika daripada engkau bermaksiat, kata beliau, maka silakan tunduklah kepada perintah Tuhanmu. Karena aku pun sayang Tuhanku daripada Abah, bahkan lebih sayang daripada diri saya sendiri. Waktu saya berpikir, oh iya. Nah jadi kebetulan adik ini datang bertanya, ya saya mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam jatuh karena istrinya. Itu aja sih. Karena istrinya Nabi Adam jatuh. Saya kira gitu Bang. Silakan. Iya Bang. Gimana ya? Aku matikan AC dulu deh. Dingin kali AC-nya. Jadi seibarat kita itu ada dalam sebuah kendaraan. Istri nggak tahu kendaraan kita ini menuju kemana. Anak-anak nggak tahu. Tapi kita tahu kendaraan ini melaju kepada jurang. Kita tahu apa yang kita lakukan. Tinggal bersama di dalam kendaraan itu melaju sampai jatuh ke jurang, atau mencoba untuk loncat dari kendaraan, mencari bantuan, atau mengambil kendaraan lain yang lajunya jauh lebih kencang untuk menghalangi kemudian kendaraan yang digunakan oleh kita saat ini. Itu sih logika sederhananya. Kita lagi dalam, kita sadar nih kendaraan yang kita ada di atas ini melaju, berjalan dengan kencengnya kepada jurang kebinasaan. Dan kita tahu itu. Kita udah menyatakan kepada istri kita, namun mereka tidak percaya, anak-anak nggak percaya. Apa yang kita lakukan? Loncat dari kendaraan itu, lalu perlihatkan kepada mereka, lambaikan tangannya, aku di sini loh. Ini tempat selamat loh. Kalau bisa kamu loncat juga dari kendaraan itu. Kalau tidak, kau binasa. Adalah lebih baik seperti itu daripada kita bertengkar dalam kendaraan untuk lompat bersama sampai pada titik di mana kita sudah di jurang mati bersama. Itu salah satu cara untuk menyelamatkan keluarga. Dan itu saya sudah banyak buktikan. Ada yang tadinya tidak ingin pisah, ada yang tadinya tidak ingin cerai, ada yang tadinya dibenci sama orang tuanya, ingin dibunuh sama keluarganya. Tapi begitu mereka keluar benar-benar syahadat dan menjalankan Islam dengan baik, ternyata tadi yang membencinya justru ikut-ikutan semua satu keluarga. Saya pernah merasakan itu dan saya pernah menceritakan kisah itu. Ada anak didik saya di bela diri, sekarang sudah di Jepang dia. Didatangkan orang tuanya, kan orang tuanya mohon maaf, orang tuanya adalah aparat, beliau dari TNI. Saya didatangin di rumah, beberapa orang TNI diundang untuk datang ke rumah anak didik saya yang mualaf. Alasannya dipanggil sama bapak. Ada apa ya Pak? Enggak, bapak ini ngundang saudara untuk bercerita tentang perguruan bela diri waktu itu. Ya saya sih datang-datang aja karena aku pikir kalau di kesatuan saya kembali aktif ngajar, bagus ini. Jadi saya datang. Ternyata sampai di sana saya dimaki habis. Malah saya diancam yang luar biasa. Gara-gara kau murtadkan anak saya. Gini dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian anak didik saya ini datang. Datang kepada saya. Berterima kasih sudah datang. Dengan istrinya pula tuh datang. Diajaklah saya ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, aduh ini kan ketemu bapakmu, nggak apa-apa, sensei, nggak apa-apa. Nanti takut bapakmu kayak mana ya. Nanti marah-marah lagi. Aku dulu pernah dipanggil ke rumah, dimaki habis di rumahmu. Enggak sensei,
orang tuaku sekarang udah tua, nggak lagi ganas nih. Tapi biar bagaimanapun masih trauma saya, aku bilang. Gak apa-apa, karena dia sangat mau saya hadir di acaranya, saya datang ke rumahnya. Mau tahu saya dikagetkan apa. Begitu saya masuk ke rumah itu, anak didik saya itu masuk lebih dulu, laporkan ke mamanya, bapaknya, ternyata bahwa sensei saya sudah datang. Mereka berlari suami istri dari dalam menemui saya, tunduk di lantai. Dia mau cium kaki saya angkat naik. Ada apa, ada apa? Akhirnya semua pada menangis, termasuk anak didik saya namanya Uje. Apa kata dia? Sensei, bapak mama sudah mualaf juga, Sensei. Kata dia. Dan dia merasa berdosa kalau dia tidak ketemu dengan Sensei. Saya ikut menangis. Padahal tadinya aku mau bahasa nggak bagus lah. Kau sekali lagi, kata dia, kudor kepala kau ya. Waktu itu saya diancam. Saya bilang bukan saya yang memualafkan anaknya bapak. Anaknya bapak yang datang ke Islam. Islam menjamah dia. Dia masuk di otaknya. Bukan saya yang memaksakan dia. Enggak ada cerita. Kau sekali lagi aku temukan kau ketemu anak saya dor kau ya. Jangan lagi, pulang. Saya langsung disuruh pulang waktu itu. Tapi anaknya tetap sudah mendalami akidah Islam. Yang aku bunuh pun tidak akan pernah mau bergeser dari Islam. Jadi ada dua, adik bungsu udah syahadat, udah mu'alaf. Adiknya tinggal satu waktu itu, yaitu anak pertama. Tapi semua adik-adiknya sudah disyahadatkan oleh kedua orang tuanya juga disyahadatkan. Mungkin beliau dengar ini, ya. Beliau punya orang tua di asrama Mapok dan tinggal. Anaknya lulusan teknik perkapalan Unhas. Sempat saya didik di perguruan Black Panther Karate Internasional. Kemudian tiba-tiba saja dia ada di Jepang, nelpon saya waktu itu. Sensei, aku ada di Jepang. Ini siapa? Saya Uje. Sensei, aku mau beli baju dogi, baju karate, kata dia, untuk Sensei. Aku mau balik ke Makassar. Oh, kenapa bisa di sana, Dinda? Alhamdulillah, Sensei berkat doa saya lulus beberapa tahun yang lalu. Saya di kapal di Jepang. Wah, mantap kali. Ternyata dia pulang, mau menikah. Ya, belum menikah waktu itu, baru mau menikah. Tapi dia sudah bawa calonnya ke rumah. Akhirnya saya dibawa ke rumah. Gitu ceritanya. Jadi, dia menukar duniawi dengan akidahnya. Dia buang dunianya dan dia terima akidahnya. Dan alhasil, alhamdulillah, kebahagiaan yang tadinya dia takutkan hilang, ternyata begitu dia memeluk Islam, kebahagiaannya itu datang berkali lipat ganda. Jadi dia buang dirinya dulu dari kendaraan tersebut. Setelah dia keluar dari kendaraan tersebut, dia perlihatkan Islam dengan baik. Orang tuanya jatuh cinta. Ini anakku kok tadinya begini, sekarang kok kayak begini. Hubungannya dengan keluarganya kok semakin ini. Akhirnya dia penasaran belajar Islam. Lama-lama dia nyatakan, nah aku mau ikut bersamamu. Gitu. Banyak tragedi, banyak kasus-kasus begitu yang saya tangani. Sekira begitu, saudara Mr. Bin. Silakan. Berarti kalau nggak langsung pisah itu nggak apa-apa ya? Sebenarnya kalau kita sudah Islam, itu sudah jatuh kepada persinahan kalau kita masih berhubungan badan sama beliau, istri kita. Itu zina jatuhnya, karena sudah beda akidah, bukan lagi suami istri, karena pernikahannya sudah beda agama. Itu. Iya. Berat kan? Berat. Masuk Islam itu berat. Berat. Iya. Tapi berat ya, memang kata Quran saya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Ketika nanti ada orang yang masuk neraka, Allah sudah katakan, ya memang dia si fulan ini sudah pantas untuk sesat. Karena kebenaran sudah datang kepadanya. Ya, akalnya sudah menghantarkannya kepada Allah. Tetapi dia masih memilih untuk tetap seperti itu. Maka
ya pantas dia ke neraka kata Allah. Wafarikan hada, dan sepantasnya, dan memang sekelompok orang sudah pantas untuk masuk surga. Kenapa? Karena begitu berat cobaannya, begitu berat godaannya, tetapi dia lebih memilih akidahnya. Maka pantaslah dia mendapatkan petunjuk sampai ia masuk ke surga. Karena dia berjuang. Dia tidak membalelo. Dia nggak takut tentang duniawi. Dia tidak ngeri dengan kejamnya kehidupan dunia. Tetap saja dia pertahankan akidahnya. Inilah yang betul. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, saya melangkah masuk Islam. Selesai. Tapi memang Islam itu tidak seperti agama lain, maaf. Islam itu artinya ketika kita masuk Islam, kita harus berserah diri. Apa itu berserah diri? Kita harus menjadi Muslim. Apa Muslim itu? Ya sama seperti Yesus. Yohanes 14, nomor 31, bagaimana Yesus kemudian taat berserah diri. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Yaitu aku selalu melakukan apa yang berkenan dengan hati Bapa. Maka Bapa tidak, Yohanes 8:29, Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri. Dia selalu senantiasa menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Itu kata Yesus. Jadi kalau kita Muslim masuk agama Islam, ya harus tunduk kepada aturan Islam, artinya ketundukan. Begitu kita masuk Islam berarti kita harus tunduk, diperhamba oleh pencipta kita. Apa yang diinginkan pencipta kita ya kita lakukan. Itulah yang disebut Muslim. Mohon maaf kalau di agama Kristen, ya tidak ada sesuatu yang hukumnya wajib. Nggak ada. Apa yang wajib? Nah, toh Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Sunat wajib hanya untuk Bani Yakub. Terus kemudian Sabat hanya untuk Bani Yakub. Semua-semuanya untuk Bani Yakub. Beliau datang hanya untuk Bani Yakub. Namun hari ini ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan, itu sudah ada di Islam. Tapi tidak hanya sekedar mengenal Yesus aja sebagai utusan Tuhan lantas masuk surga, enggak. Kenapa? Karena sudah jatuh masa di mana kita hidup di masa Nabi Muhammad. Maka kita harus tunduk kepada aturan Nabi Muhammad. Sama seperti negara Indonesia ini, presiden pertama sebagai pencetus adalah Soekarno. Apakah di situ Indonesia sudah sempurna aturan mainnya? Oh tidak. Setelah Soekarno, ya 5 tahun misalnya, itu adalah masa penjajakan. Lalu kemudian presiden berikutnya Soeharto. Bertambah tuh aturan main. Lalu kemudian muncul lagi presiden ketiga. Bertambah aturan main. Muncul keempat, kelima, dan seterusnya. Muncul aturan main. Sampai pada jatuh pada poin presiden terakhir Nabi Muhammad SAW. Sudah sempurna seluruhnya ajaran negara tersebut. Tidak ada lagi aturan-aturan yang harus direvisi, dirubah dan seterusnya sampai hari kiamat. Itulah Nabi Muhammad sebagai penutup. Nabi Adam memberikan risalah bagaimana kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Kemudian Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Nabi Isa, Yesus. Mereka memberikan semua pengajaran-pengajaran yang kemudian ketika Islam kami imani seluruhnya. Namun yang kami jalankan adalah syariat atau hukum-hukum yang didatangkan kepada Nabi terakhir atau Nabi penutup. Itulah yang disebut syariat. Tapi tentang bertauhid, menyembah satu Tuhan, ya itu adalah warisan yang diwariskan oleh Allah kepada Adam dan kepada keturunannya yang menggunakan akal sehat. Begitu, Pak. Ya. Yakin udah. Berani aja. Ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, berani. Mau didengar, mau enggak, terserah lah. Nanti intinya saya sudah masuk. Ya pelan-pelan lah. Iya. Mau atau enggaknya. Ya mau nerima enggaknya, pokoknya pelan-pelan aja. Gitu aja. Alhamdulillah. Saya cuma enggak pengen. Saya tuh jadi saya tuh enggak mau perceraian aja sih. Ini saya yakin aja dah.
Hanya untuk ke depan, bukan buat main-main lagi di Iya, gitu. kita hidup di dunia ini singkat. Singkat kali. Di Al-Quran diterangkan, di Bible juga diterangkan kok bahwa sehari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun bagi kita. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai akhirat, ya sehari untuk akhirat itu 1000 tahun untuk dunia. Nah, kita di dunia ini ada nggak 1000 tahun? Ya, 100 tahun pun sulit untuk manusia zaman sekarang. Artinya kita nggak sampai 1/10 dari sehari di akhirat. Nah, bagaimana hidup kekal di sana? Berarti seharinya akhirat, kehidupan kita hanya seberapa jamnya untuk akhirat. Terus apakah kita ingin binasa selama-lamanya di sana di kehidupan kekal hanya oleh gara-gara beberapa jam hitungan akhirat? Nggak mungkin, orang yang berakal nggak mungkin. Apa sih kenikmatan dunia yang ada? Apa sih kenikmatan dunia yang ada ini yang bisa membuat kita kemudian bahagia sampai kita lebih memilih daripada kehidupan kekal di sana? Sehari bagi Tuhan 1000 tahun, manusia bagi Tuhan hanya 1 hari saja. Nah, untuk itu kalau saya sih yes. Makanya maaf nih Bang, bukan saya mau ngajarin ada ini. Dalam kehidupan saya tuh, lagi-lagi karena saya pengalaman hidup saya cerita bukan orang lain supaya yang sesungguhnya. Saya nggak pernah merasa berat dalam hidup ini. Beban itu hanya kuanggap sebagai hiburan. Karena saya berpikir, ya ini kan cuma singkat aja ini. Pasti ada solusi. Makanya nggak pernah saya pusing. Nggak terlalu berat memikirkan urusan apa gitu, nggak. Apa adanya aja. Karena saya katakan ya ini semua akan bergulir, pindah alam, sudah selesai. Yang harus diperbanyak di sini adalah pesan Yesus, perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga, kata Yesus, tidak dilekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Ya amalan soleh. Di mana amalan soleh? Kembali yang tadi, sembah Allah di dalam ruh dan kebenaran. Nah, amalan solehnya adalah ketika kita beribadah sujud, mengikutkan roh dan jasad kita, dan ibadah kita itu disertai dengan firman Tuhan. Ini yang harus kau lakukan. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang beriman, sholatlah kamu, dirikanlah sholat Jumat. Ada perintahnya. Maka kita lakukan perintah sholat Jumat. Ada perintah yang mengajarkan itu. Tidak seperti di sebelah, ibadah minggu nggak ada perintah. Mau sampai dia mati bungkuk di hari Minggu kok nggak ada perintahnya, itu bukan kebenaran, kan ada perintahnya. Mana perintah Tuhannya ibadah Minggu? Mau sampai robek mulut khotbah di hari Minggu pun tak ada gunanya, karena Tuhan tidak memerintahkan itu. Yang diperintahkan ibadah Sabat, dia lari malah ke hari Minggu. Apa? Tuhan meminta kuduskan hari Sabat, dia malah pindah ke hari Kiriaki, hari Dewa Matahari. Hancur. Kenapa mereka melakukan itu? Ya mungkin karena di situ ada kesenangan, ada euforia, ada happy, ada kenikmatan tersendiri. Mereka merasa nyaman dengan itu, lupa kalau Tuhan tidak pernah mengajarkan hari itu, yang diajarkan hari Sabat bagi kaumnya Bani Israel. Gitu. Itu apa? Tapi kalau di Islam diajarkan masuk toilet, berdoa. Kami lakukan hal seperti itu bernilai ibadah. Karena kata Yesus, berbanyak harta surga. Di Islam masuk toilet berdoa, ibadah, harta surga. Umat Islam bersin, ada doanya, harta surga. Umat Islam mau makan, ada doanya, harta surga lagi. Umat Islam mau tidur, ada doanya, harta surga lagi. Jadi semua yang dilakukan oleh umat Islam adalah menumpukan harta surga yang tidak lekang dimakan karat. Itulah yang disebut amalan solehah. Amalan soleh. Nah, sedangkan kalau mohon maaf nih, ya ajaran-ajaran kebaktian, nyanyi-nyanyi, perintahnya mana? Di mana perintah itu? Dan kalaupun ada, itu perintah kepada kaumnya Nabi Daud untuk menyanyikan kidung agung, nyanyian baru. Kan
Nabi Daud punya umat. Apakah kita ini umatnya Nabi Daud? Kan bukan. Jadi kesia-siaan kita lakukan selama kita hidup. Cuman sia-sia doang. Oh, Bapak yang ada di surga, mana perintahnya? Nggak ada sih Bang. Ya, sia-sia. Sedangkan Tuhan mengatakan kalau di dalam Ulangan 28 itu, sering kali aku baca itu sampai merinding. Barang siapa yang meninggalkan apa yang telah aku perintahkan, maka terkutuklah dia, terkutuklah ternaknya, terkutuklah ladangnya, terkutuklah semuanya terkutuk. Sampai sendok garpunya pun dikutus sama Tuhan. Tapi ada orang yang sudah tahu itu, baca hafal malah. Tapi justru kehidupan agamanya, hal-hal yang tidak diajarkan Tuhan justru dilakukannya. Ini celaka ini. Makanya Al-Quran mengatakan orang ini adalah orang zalim. Dia orang zalim. Kenapa zalim? Dia sudah tahu kebenaran itu adalah A. Tapi yang lakukan Z. Enggak ada yang suruh. Dilarang jangan makan babi. Apa kata dia? Oh, babi itu enak. Kan koplak. Orang yang mementingkan duniawi. Orang yang mementingkan syahwatnya. Ini yang disinggung Al-Quran. Ada orang yang menuhankan syahwatnya. Apa itu syahwat? Keinginan. Keinginan daging yang diikutkan. Ketika dikatakan jangan makan babi, dia malah makan. Ketika dikatakan kuduskan hari Sabat, malah dia ganti menjadi Minggu. Jadi Sabtu harusnya dia beribadah. Kalau dia mau menyatakan dirinya sebagai pengikut yang mengikuti orang Yahudi, tapi malah ibadahnya Minggu, kan konyol. Habiskan usia konyol, zalim. Kau habiskan, kau tahu bahwa hari ini adalah hari Sabtu. Besok hari Minggu, sekuat apapun kau berpegang, tetap aja detik demi menit, demi jam, demi hari akan menghantarkan engkau kepada hari berikutnya. Artinya kau tahu, kakimu selangkah demi selangkah menuju alam barzah, alam kubur. Tapi otakmu nggak berfungsi. Celakanya itu di situ. Tapi orang yang menggunakan akal akan mengisi detik demi detik hidupnya yang bermanfaat. Dan berdasarkan roh dan kebenaran. Bukan kehampaan, bukan ilusi dan halusinasi. Itulah orang yang berakal. Orang berakal itu begitu. Apa yang Tuhanku yang telah ciptakan aku, perintahkan kepada aku. Begitu cintanya dia pada aku. Aku dengan sempurna buatnya, jari-jariku sempurna. Aku lihat ke samping, aku tengok orang ada yang tak punya kaki, ada yang tak punya tangan. Aku sempurna. Terus apa yang bisa aku lakukan kepada dia yang telah menciptakanku begitu sempurna? Cuman menghayal doang, mimpi, masuk surga itu. Sementara tidak mungkin dia membiarkan aku yatim piatu. Tidak mungkin dia biarkan aku itu melata di bumi seperti hewan. Hewan wajar. Tidak dibekali senjata berupa akal. Aku dikasih akal. Artinya ada pesan yang disampaikan oleh Tuhanku. Kau harus menemukan aku. Karena aku telah memberikan kamu alat untuk menemukan aku. Yaitu akalmu. Tapi aku disibukkan dengan hal yang justru tidak pernah aku tahu di mana rimba perintahnya dari mana. Yesus tidak mengenal penulis Lukas. Yesus tidak mengenal penulis Markus, Wahyu, Matius, Yohanes. Nggak ada validasi dari Yesus. Kok tetap saja menghabiskan waktu saya di situ untuk apa? Mati sia-sia. Percuma. Sedangkan ketika saya berpindah ke alam barzah, tidak sama seperti hari ini. Hari ini roh masih ada dalam jasad. Artinya masih ada kesempatan memilih antara jahat, baik, buruk, dan seterusnya. Tapi ketika saya sudah masuk alam barzah, selangkah saya masuk, gak ada lagi pilihan. Aku mau dibaptis deh, aku mau wudhu deh, gak ada pilihan itu, gak ada. Apa yang kau lakukan di dunia, apa yang kau torehkan dalam hidupmu, kau harus rasakan di alam barzah. Sampai hari kiamat datang, sampai ke neraka. Kau harus lakukan apa yang kau lakukan. Maaf Tuhan, waktu saya di bumi, saya menyembah yang lain selain daripada kamu. Kenapa bisa? Karena aku keturunan. Loh, kalmu ada nggak? Ada. Kenapa kau nggak pakai? Pernah nggak sampai kepadamu pesan bahwa Tuhan itu satu? Pernah. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperang. Pernah. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Pernah. Tuhan itu tempat bergantung. Pernah. Tapi kenapa kau menuhankan yang tergantung kepada makhluk? Yang digantung makhluk. Kenapa kau bertuhan kepada anak manusia? Kenapa kau bertuhan kepada yang tiga pribadi? Hah?
Jadi gimana sekarang? Kembalikan aku ke bumi. Jangan. Kalau kau kembali ke bumi, nanti ada orang-orang konyol yang tidak punya otak. Tuhan kan kau lagi. Kau di sini aja. Tapi aku mau, enggak ada. Udah cerita habis. Cerita hidupmu di bumi udah habis. Gak mungkin kau kembali. Kapan kau kembali kau dituhankan sama kelompok-kelompok cupu? Ditaunya kau, di Surabaya ada orang mati, bangkit lagi. Oh sudahlah, mereka akan datang menyembahmu. Kok bisa begitu? Ya iya, orang kabar-kabar 2000 tahun yang lalu aja mereka masih percaya, apalagi kalau di tengah-tengahnya terjadi benar-benaran. Kau dituhankan. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya karena mereka orang masa bodoh, selalu ingin melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dia yang berdosa, orang lain disuruh tanggung. Dia yang berzina, orang lain disuruh tanggung. Ini orang-orang konyol. Jadi gimana? Ya kau di sini, siapa suruh kau tidak sunnah, siapa suruh kau makan babi, siapa suruh begini, ya kau rasakan aja nya. Nggak bisa lagi aku kembali rupanya, nggak bisa. Meskipun saya kembali menjadi monyet, nggak ada cerita. Jangan kau akal-akalan. Di dunia kau akal-akalan, di alam kubur juga kau mau akal-akalan. Benar-benar ku pijat nanti kau di neraka. Belum masuk neraka kau udah ku nerakakan lebih dulu. Janganlah bos. Itulah mungkin yang terjadi. Jadi saudaraku, ya hidup ini kata Tuhan hanyalah senda gurau. Kaidah Islam, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain hanya untuk beribadah kepada aku. Kenapa bisa harus beribadah kepada aku? Ya, karena aku sudah menyiapkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan kekal untuk mereka. Aku enggak menyiksanya kok. Aku hanya minta dia tenang. Ketika ada masalah datang kepada aku sujud. Ketika dia ada penyakit puasa. Ketika ada kegelisahan infak sedekah. Aku enggak nyiksa hamba aku kok. Aku sayang sama mereka. Cuman mereka aja yang menganggap kalau sholat itu pemaksaan. Puasa itu adalah pemaksaan. Ini pemaksaan. Enggak kok. Itu kembali kepada mereka kok. Enggak sulit. Lagian juga mereka hidup di bumi paling berapa puluh tahun kok. Habis itu aku beri dia kenikmatan tak ada habisnya. Gitu. Saya kira begitu, saudaraku, Mr. Bean. Waktu dan tempat disilakan untuk mengambil sikap. Kapan mau bersyahadat? Apakah sekarang atau menunggu beberapa hari ke depannya? Apakah di sini atau di masjid? Saya kembalikan kepada saudara. Silakan. Iya. Saya minta waktu 15 menit lah. Saya mau izin, mau nggak mau izin dulu. Izin dulu sama istri. Bentar. Iya, silakan. Saya minta tolong saya naik lagi. Apapun hasilnya saya naik lagi. Oke, silakan saudara. Yes. Mr. Win, silakan. Baik. Ya, musyawarah dulu sama istri bentar. Baik, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam dinul Islam. Silakan. Ya baik. Terima kasih. Selamat malam. Malam, saudara, malam. Pesan udah sampai, kebenaran udah sampai. Hidayah sudah datang. Kalau toh pintu itu harus terbuka, insya Allah seberat apapun pasti terbuka. Tapi kalau toh pintu itu memang harus tertutup, sekuat apapun jasad ini untuk menggali dan menggali, kalau Allah belum bisa berikan, belum mau memberikan, maka itu pun tidak akan terjadi. Tugas kita sebagai Muslim, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, hanya sekedar mengingatkan, menyeru kepada manusia. Apakah mereka ingin menggunakan akal sehatnya, atau mereka ingin mematikan akal sehatnya untuk selamanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya dan yang takut kepada Tuhannya, meskipun
Tuhan itu tak terlihat baginya. Berilah kabar gembira kepada mereka, kata Allah, dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu kata Quran. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khashiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi tak ada paksaan. Ada paksaan, kita hanya menyampaikan itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Jadi kita hanya menyampaikan, subhanallah. Abiyu, sahabat-sahabat semuanya syukran. Kita hanya menyampaikan, selanjutnya kita kembalikan kepada mereka. Karena sama-samanya kita di hadapan Allah diberi akal untuk berpikir, diberi akal untuk menentukan sikap, diberi akal untuk menjalankan risalah kehidupan kita dalam hidup ini, dalam dunia ini, diberi akal untuk memilih mana yang harus kita pijak dalam kehidupan kita. Apakah ajaran yang datangnya dari Allah, ataukah kita tetap ingin berada pada posisi di mana kebenaran itu hanya kita anggap sebagai sebuah mainan. Halo, semangat malam. Halo, saudara Teddy Kalengkongan. Jumpa lagi kita, Bang. Abang gak takut sama aku, Bang? Abang gak takut sama aku? Kabar, Bang. Selamat malam. Malam? Abang belum tidur? Belum, pas aku buka, Bang Jumani lagi mulai. Iya, syukurlah. Silakan Abang, tanggapi tema saya. Nah ini Bang, temanya ini Roh Kudus batal jadi Tuhan. Iya. Roh Kudus itu tidak pernah batal, Bang. Karena Nggak Tuhan pernah. itu tidak pernah batal. Iya, kalau Tuhan memang, tapi ini masalahnya Roh Kudus. Batal dia. Roh Kudus itu Tuhan, Bang. Di mana dalilnya? Itu yang saya suruh baca Bang itu 3 hari lalu itu. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Matius 1 ayat 20. Mana ada dikatakan Roh Kudus Tuhan di situ? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus. Iya, mengandung Roh Kudus. Masa Tuhan dikandung sama manusia? Nggak masuk akal. Malaikat mengatakan, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah Tunggu Bang, dalilnya dulu, dalil. Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Coba Bang baca itu, Yohanes 1, Matius 1 ayat 20. Matius 1 nomor 20. Tidak ada di situ abangku. Nggak bercerita tentang itu, tentang Tuhan di sana. Coba dibaca. Matius apa Markus, Bang? Matius, Bang. Matius 1 ayat 20, Bang. Oh,
Matius 1. Apa katanya, Bang? Coba Abang baca. Abang lah baca. Aku lagi di gunung, nggak ada Bible di sini. Silakan. Bang, ini mataku ini kurang jelas nih. Kurang terang lampunya nih, Bang. Tunggu bentar, Bang ya. Iya. Matius 1:20. Bagaimana Tuhan dikandung oleh manusia? Maria lucu tuh, Bang. Kalau Anda baca Matius 1:20 itu lucu. Saya tertawa pasti. Matius 1:20, Bang. Sampai ayat yang ke-23. Ya. Saya bacakan, Bang. Boleh. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Iya itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mana dalilnya, Bang? Kalau Roh Kudus itu Tuhan, itu malah dia adalah kandungan Maria. Jadi yang seperti saya sudah bacakan, Roh Kudus adalah yang ada di dalam kandungan Maria. Iya, di situ sama sekali nggak ada unsur ketuhanan. Di situ jelas sekali dikatakan, Bang. Roh Kudus dikandung. Maria mengandung. Makna Maria mengandung Roh Kudus itu maknanya apa, Bang? Di situ malaikat Tuhan menjelaskan. Nah, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria tanpa persetubuhan dengan Yusuf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Malaikat mengatakan kepada Yusuf supaya Yusuf menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita ini umat siapa, Bang? Itu dijelaskan oleh malaikat Tuhan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah menyertai manusia pada waktu itu, Bang, tetapi manusia tidak mengenal dia. Manusia hanya tahu bahwa dia itu anak si Yusuf tukang kayu. Jadi jelas, pada waktu itu Allah menyertai manusia, tapi manusia tidak mengenal dia. Itu seperti saya katakan ke Bang Juma, saya sangat senang sekali dengan Bang Juma yang hafal semua isi Alkitab. Cuman sangat disayangkan, Bang Juma itu tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti. Ya, bagaimana Anda memahami seorang manusia mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus? Yang kita bahas
Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Makanya Roh saya Kudus itu jawab adalah itu, Tuhan. Saya Iya, di jawab, mana dalilnya? Roh Kudus itu adalah Tuhan. saya jawab temanya ini. Bahwa Roh Kudus itu tidak pernah bakal jadi Tuhan karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Itu kan saya tunggu dari tadi belum ada jawabannya. Anda menunjukkan Matius 1 itu nggak ada bukti di situ kalau Roh Kudus itu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Apa yang Anda jelaskan? Malaikat Tuhan berkata, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roh Kudusnya di mana tertulis kalau Roh Kudus itu Tuhan, Bang? Ya itu Roh Kudus. Lah, mana Roh Kudus? Malaikat Tuhan itu, Roh Kudus itu. Ya, kenapa dengan Roh Kudus? Kan yang kutanya, buktikan kalau Roh Kudus itu Tuhan, di mana dalilnya? Lah itu yang di kandungan Maria kan sudah dibaca. Yang di kandungan Maria itu kan Yesus, anak orang. Yang saya tanya Roh Kudus. Saya sudah bacakan ini, Bang. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Iya, anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Yang saya tanya, mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Nah ini saya bacakan ayat selanjutnya, Bang. Dalilnya mana, Bang? Ini ayat selanjutnya, Bang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, apa hubungannya dengan Roh Kudus? Itu Roh Kudus ini, malaikat Tuhan akan engkau namakan dia Yesus. Roh Kudusnya bukan kalau dia Tuhan, kenapa dia nama Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang saya bahas ini Roh Kudus, Bang. Roh Kudus, bukan Yesus. Itu Roh Kudus. Mereka sudah katakan Roh Kudus itu Yusuf kasih nama Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roh Kudusnya, bukti Roh Kudus Tuhan itu mana, Bang? Nah, inilah yang saya katakan ke Bang Juma. Bang Juma sudah hafal semua isi Alkitab, tapi sangat sayang tidak dikasih bisa dibodohi sama Bible. Bagaimana saya mau mengerti? Tidak ada dalilnya Roh Kudus itu Tuhan, gak ada dalilnya. Makanya dalilnya ini saya udah jelaskan ke Abang, tapi Abang nggak ngerti. Dijelaskan Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, terus maksudnya? Malaikat bilang ke Yusuf, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Terus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang saya tanya, apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan yang kita bahas Manuel. Yang kita bahas ini Yesus. Yang kita bahas ini Yesus atau Roh Kudus sih, Bang? Itu Roh Kudus sama aja dengan Yesus, Bang, karena Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus. Lama. Bagaimana ini? Nah, memang udah benar, Bang. Aku katakan ke Bang Juma, sudah hafal semua Alkitab tapi tidak punya karunia untuk mengerti. Sehingga saya sudah menjelaskan dengan dalil yang ada, Bang Juma tidak Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Sekarang Anda malah bikin sulit diri Anda dengan dua pertanyaan. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus?
mempersulit. Semakin berat itu. Jadi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Yesus menjawab, bagi kamu hal kerajaan sorga dinyatakan, tetapi bagi mereka cukup dengan perumpamaan, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak percaya. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak percaya. Tetapi Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama seperti Bang Juma, udah dijelaskan berkali-kali tapi tidak mengerti. Apa orang ini? Saya bertanya, di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Anda malah kelahiran Yesus yang Anda bahas. Yesus diberi nama Immanuel, Yesus diberi, anaknya Maria disebut Yesus. Yang saya tanya, dalil, di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan? Itu dalilnya, Bang. Malaikat sudah mengatakan. Itu yang mana? Roh Kudus yang di dalam kandungan Maria, malaikat katakan kepada Yusuf, Yusuf, kamu kasih nama dia Yesus. Yang Roh Kudus itu loh. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus dijelaskan lagi, supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu jelas sekali. Nah itulah yang dimaksud Tritunggal, Bang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, giliran saya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu pribadi, Bang. Itu iman buta. Sekarang saya menjelaskan kepada saudara. Jadi kenapa kehamilan Maria itu dikaitkan dengan Roh Kudus? Karena orang-orang Yahudi menuduhnya sebagai pesina. Maka dikatakan enggak, itu bukan pesina. Dia hamil dari Roh Kudus. Maksudnya, dia hamil dari Roh Kudus itu maksudnya adalah Roh Kudus datang pada bulan ke-6 memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Makanya dia hamil dari perkataan Tuhan. Pada mulanya dia adalah firman, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus, yang disampaikan oleh Gabriel. Dari penyampaian Roh Kudus inilah dia hamil. Makanya dikatakan bahwasanya dia hamil dari Roh Kudus. Apa yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Coba Anda baca dengan seksama, jangan pakai doktrin. Makanya Anda nggak paham kan, Anda pakai doktrin. Di situ dikatakan bahwasanya apa yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang menyampaikan firman, Maria, Bapa Elohim menghendaki engkau hamil dan hendaklah engkau memberikan nama dari itu adalah Yesus. Itu berasal dari Roh Kudus. Yang membawa berita itu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Tanya. Dia adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6. Memberitakan kepada dia akan kehamilannya. Siapa yang datang kepada Maria? Gabriel. Terus kenapa dikatakan dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus sang Gabriel datang memberikan firman bahwa engkau akan hamil. Maka yang dikatakan sebelum Maria hamil tidak disetubuhi. Tetapi sebelum Maria hamil dia mendengarkan firman dari Elohim. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah informasi dari Roh Kudus bahwa dia akan hamil. Bukan pada mulanya disetubuhi oleh Yusuf. Belajar lagi. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri yang datang memberitakan firman kepada Maria bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah ia menamainya Yusuf, Yesus.
Seperti itu yang sebenarnya. Makanya Anda kesusahan untuk memaknai bahwasanya sebab anak itu yang ada dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Itu bukan dari sperma Daud. Itu bukan dari sperma Yusuf. Tetapi itu dari Roh Kudus. Apa dimaksud dari Roh Kudus? Roh Kudus kurir. Roh Kudus itu kurir penyampai firman yang datang kepada Maria pada bulan ke-6, namanya Gabriel, mengatakan engkau akan mengandung seorang anak, hendaklah engkau menamai dia dengan nama Yesus. Lalu apa data selanjutnya? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh para nabi, oleh Tuhan, oleh nabi. Lalu kemudian dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamainya Immanuel. Meskipun itu bohongan. Kenapa? Tak ada seorang pun, baik Maria, dengan itu bohongan bang, baik Maria, dengarkan dulu. Coba, kalau Anda tertawa, saya mau tanya, di mana Maria menamai anaknya dengan nama Immanuel? Dan siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan nama itu? Ada? Ada bang? Ada? Nggak ada. Berarti itu anak bohongan. Yesus tidak pernah dinamai Immanuel. Yesus tidak pernah dipanggil oleh ibunya dengan panggilan Immanuel. Sepupunya, tetangganya, opungnya tidak pernah memanggil Yesus Immanuel. Itu bohongan. Hanya mengutip dalil di kitabnya Yahudi. Itu yang pertama. Itu di situ malaikat bang. Pernah nggak Yesus dipanggil Immanuel? Yang menyatakan itu kepada Yusuf kan malaikat. Kan dikatakan, dan mereka akan menamai dia. Iya. Dengan nama Immanuel. Apakah benar terjadi Yesus dinamai Immanuel? Itu malaikat yang menyatakan itu. Saya katakan itu bohongan. Sebab tidak ada satupun manusia yang pernah menamai Yesus dengan nama Immanuel. Oh. Siapa yang pernah memanggil Yesus dengan Immanuel? Siapa? Orang Kristen sampai sekarang bang. Hah? Sampai ada lagu Immanuel. Hah? Itu sampai sekarang itu. Sampai ada lagu Immanuel. Sampai dibuatkan lagu. Saya tidak bertanya tentang orang Kristen. Karena orang Kristen hanya berlandaskan dalil yang ada. Yang saya maksud praktek pada zamannya. Adakah Yesus dipanggil Immanuel pada zamannya? Ini kalau saya ngelihat abang itu, abang itu mau berusaha untuk membenarkan diri abang sendiri. Saya udah kasih dalil. Kita kan berbicara tentang dalil. Sabar. Itu kan mimpi. Itu kan mimpi daripada Yusuf. Kalau abang itu kan selalu mengatakan sabar. Itu mimpi Yusuf bang. Makanya di data nomor 24-nya dikatakan sesudah bangun dari tidurnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya, adakah Yusuf menamai Yesus Immanuel? Ya, Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh. Kasih bukti. Kalau Yusuf memanggil Yesus dengan Immanuel, kasih bukti. Kasih bukti bang. Tetapi Yusuf melakukan seperti apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan bahwa apa? Mereka akan menamai dia Immanuel. Mereka akan menamai dia. Di situ termasuk mimpi daripada Yusuf. Ada nggak kemudian mereka orang-orang yang pada zaman itu menamai Immanuel? Ada bang. Kalau saya lihat Bang Juma ini selalu mengatakan bicara harus pakai dalil. Iya dong. Ada nggak? Tapi setelah pakai dalil, Bang Juma mencari alasan supaya bahwa Bang Juma memperbenarkan diri Bang Juma sendiri, mengatakan salah lah dalil yang saya berdasarkan dalil. Saya berdasarkan dalil. Itu mimpi Yusuf dan setelah dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat sedemikian itu. Nah, ada nggak Yusuf kemudian mengajarkan memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Ada nggak?
Yusuf melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Ada Itulah nggak yang Yusuf dilakukan. memanggil? Ada nggak Yusuf memanggil Yesus Emmanuel, Bang? Bukan Yusuf, tetapi manusia pada waktu itu menyebut dia Immanuel. Di mana tertulis? Di mana tertulis Jadi, Yesus pernah dipanggil supaya Emmanuel? genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Di mana? Nabi. Di mana? Di mana Sesungguhnya tertulis? anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka Mana mereka? bukan Mana Yusuf, mereka di situ? Mana mereka menemukan itu? Malah dikatakan data nomor 25-nya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia Immanuel atau Yesus? Ya Yesus. Malaikat mengatakan kepada Yusuf, namanya dia Yesus, bukan Immanuel. Cocok. Tapi Yesus. Nah sekarang ada nggak orang yang memanggilnya Immanuel? Loh, saya aja manggil Immanuel. Bukan masalah, bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus pada zamannya dia dipanggil Immanuel? Ada nggak? Dengar dulu Bang. Bang Juma itu pelajari Alkitab bukan cari kebenaran. Loh, justru kebenarannya yang aku cari. Ada yang membelokkan sesuatu yang ada di dalam kitab yang Anda imani. Ketika saya berbicara kepada saudara, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Apa yang Anda sajikan? Apa yang Anda sajikan? Apa yang Anda sajikan? Ketika saya bertanya, saking sabarnya saya ikuti apa yang Anda narasikan, saya menghargai. Tapi kan nggak ada dalilnya kalau Roh Kudus itu Tuhan di situ. Roh Kudus datang memberitakan tentang lahirnya seorang anak bernama Yesus. Itu doang. Tapi tidak ada diceritakan Roh Kudus itu Tuhan. Gak ada, Bang. Gak ada. Percuma aja, percuma. Kalau abang tidak sanggup memberikan bukti akurat bahwasanya Yesus dinamai Roh Kudus itu Tuhan, ya buat apa? Muter-muter aja di situ. Yesus, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya, Maria mengandung dari apa yang diberitakan oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalimat. Nggak ada masalah di situ. Yang masalah Anda. Karena Anda menganggap Roh Kudus itu Tuhan tanpa dalil. Kan begitu, saudara. Ada nggak dalilnya? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nggak ada kan? Anda membawa kitab Matius tadi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi mending abang ini istirahat. Nah, ini sudah hampir jam 3 abang. Kasihan abang ini. Nggak ada dalil. Roh Kudus adalah Tuhan itu nggak ada. Istirahat aja bang. Istirahat besok. Besok lagi. Cari dalil dulu. Nanti kalau sudah datang, baru datang lagi temui saya. Itu. Nggak ada dalilnya teman-teman. Matius 1 dibawa. Matius 1 nomor 20, 21, 22 sampai 25 nggak ada di situ tertulis Roh Kudus adalah Tuhan. Halo, selamat subuh Saudara Arman. Saudara Arman, selamat subuh. Halo. Halo. Adakah yang bisa menunjukkan Roh Kudus adalah Tuhan? Adakah? Saudara Arman juga tidak sanggup. Kata Saudara Arman, mending aku diam daripada aku malu. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kita bahas sedikit lagi, habis itu kita istirahat. Halo, semangat malam. Malam Bang Jum. Salam juga dari Kristen Abang.
Iya bang. Silakan kameranya. Aduh gelap ya. Bang, silakan. Suaraku jelas di sana. Jelas. Pernah baca nggak di dalam Bible Roh Kudus itu Tuhan? Kalau menurut saya, bang, saya kan jujur ya, di gereja itu seorang pelayan juga kan di bagian musisi. Terus, Siap. nah jadi kayak yang dibilang bapak tadi, Yesus itu adalah Roh Kudus sama dengan Roh Kudus kata ya. Saya di situ nggak setuju sih, bang. Bang. Nah, ya terus. Karena kenapa Yesus itu beda dengan Roh Kudus? Nah, jadi yang aku sih istilah dalil nggak bisa aku ya bang, karena kan masih kurang paham juga. Cuman sesuai ajaran yang diajarkan oleh pendeta, apa ya? Yaitu ada Allah Tritunggal. Nah, jadi Allah itu beda, Roh Kudus itu beda, Yesus itu juga beda, gitu. Nah, jadi Yesus itu utusan Tuhan gitu. Dia seperti nabi gitu. Nah, Roh Kudus itu memang bagian dari Allah, cuman kalau dibilang Yesus sama dengan Roh Kudus tuh aku nggak setuju saya gitu. Kalau Roh Kudus sama dengan Allah, setuju nggak? Enggak, beda lah bang, beda. Itu beda. Nah, beda juga. Tuhan ada berapa? Kalau Allah kami, sebenarnya sih Ya. Tuhan cuma satu sih bang. Ya, satu. Yang mana di antara ketiganya tuh? Yang Tuhan. Ya kan ini kan ada Allah Tritunggal. Nah, jadi Allah, Roh Kudus, dan baru Yesus gitu. Nah, jadi Allah kita itu ya cuma enggak. Maksudnya gini, Allah Tritunggal itu sesuai ajaran kami ya, gitu kan. Allah Tritunggal, jadi Allah, dia sama halnya kayak gini bang, kayak air gitu kan. Di dalam air itu ada apa lagi di dalam kimia ya gitu. Nah, jadi misalnya kita menggunakan air itu, nah jadi otomatis semua kayak jadi itu udah ikut semua. Nah, jadi misalnya gini, kita minta kayak mana ya, kayak berdoa sama Tuhan, otomatis juga Roh Kudus itu ikut bekerja gitu. Gimana ya? Gimana ya? Bapak Elohim bukan Roh Kudus bukan Yesus bukan Roh Kudus, Yesus bukan. Kenapa jadi sehakikat kalau mereka saling bukan? Aku bukan kamu bukan aku. Terus kenapa kita satu hakikat? Gimana dong? Ya pokoknya gitulah, pokoknya kan Allah Tritunggal gitu bang. Ada Allah, Putra, dan Roh Kudus gitu. Bagaimana itu? Allah tiga. Enggak, maksudnya Allah Tritunggal maksudnya Allah Tritunggal itu kayak Allah Bapa, Putra, gitu. Putranya itu Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itu di bawahnya Yesus lagi gitu. Ya, berarti tiga-tiganya Tuhan. Enggak lah, cuma satu lah Tuhan. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya? Ya, Tuhan lah yang paling atas yang kayak tadi. Ah, sudah berarti gugur yang dua. Gitu. Gugur yang dua. Kalau cuma satu. Kalau tiga baru masuk semua tiga-tiganya. Gugur berarti. Enggak sih bang, cuman kan maksudnya itu misalnya kan gini bang. Maaf ya, aku bilang kan kayak kita di Muslim, saudara di Muslim, mereka itu kan bisa berdoa sama Nabi Muhammad kan? Berdoa kepada Nabi Muhammad? Enggak. Ya maksudnya doa itu hanya menyampaikan doa mereka lewat Nabi Muhammad bisa kan? Enggak. Melalui melalui nama beliau kami berdoa, kami bersalawat, sama seperti Yesus berdoa kepada Allah melalui nama beliau juga disebut, dipuji, diakui, disanjung sebagai utusan, sama. Tetapi kita nggak berdoa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti sama dong. Ya sama dong. Kami juga kayak gitu kok. Nah, berarti kan seperti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus
Yesus bukan Tuhan tapi dipaksa menjadi satu dengan Tuhan, kan gitu. Benar gak? Bukan dipaksa, dia kan Tuhan, Bang. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia utusan, kan begitu. Utusan Prabowo bukan Prabowo, kan gitu, jelas itu. Makanya nanti ketika setelah hari kiamat, Yesus mengusir orang-orang yang mengaku diri mereka pengikut. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Diusir mereka, ya karena itu Yesus capek-capek membuktikan dia hamba Tuhan, malah dituhankan. Nah, itulah yang diusir. Sangat disayangkan. Habiskan usia tapi diusir sama Yesus. Gimana? Matius 7, 22, nomor 22, Matius 7, nomor 22 dan 23. Orang-orang Kristen diusir oleh Yesus, kan kasihan. Udah capek main gitar, diusir. Bagian apa di gereja? Seruling. Semua, Bang, kayak keyboard, drum, beda-beda lah. Oh gitu. Jadi serba bisa nih, multi talenta berarti ya. Ya, kalau untuk musik-musik bisa lah. Iya, bagus. Iya. Tapi di sini sih aku naik bukan masalah ini ya, Bang, bukan masalah berdebat atau nggak terima, cuman ya menurutku sih lebih bagus lah kita saling mencari ini apa namanya, pengetahuan lagi ya kan. Kalau menurut pribadi saya sih, Bang, agama itu nggak ada yang benar, cuman Allah kita cuma satu, itulah pokoknya. Memang betul, Tuhan kita itu satu. Cuman ada di antara kita yang musyrik. Musyrik itu artinya menduakan Tuhan. Yesus kan tak menduakan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah itu cuma satu, bukan tiga pribadi, satu doang. Nah, apakah kemuliaan Tuhan akan berkurang kalau dia cuma satu? Yesus utusannya doang. Terus kemudian Roh Kudus hanya sebagai perantara, kurir, penyampai firman doang. Kenapa harus masuk dalam tataran Tuhan? Tuhan kan katanya satu. Terus kenapa juga Yesus yang adalah manusia harus duduk juga sebagai Tuhan? Sedangkan Yesus itu hamba Tuhan kan? Kenapa jadi Tuhan juga? Nah, ceritanya gini, cuma dalilnya aku nggak tahu ya, Bang. Ini. Nah, ceritanya itu dia kan diutus Tuhan. Sama seperti yang disampaikan Bapak tadi itu pas Maria tidur di tengah malam sama suaminya Yusuf. Nah, jadi Roh Kudus ini menyampaikan bahwasanya dia akan mengandung dan akan melahirkan anak yang nantinya menjadi raja untuk selama-lamanya gitu. Dia itu Yesus. Nah, Yesus itu setelah mati disalibkan, terus 3 hari kemudian dia itu hilang di dalam kuburannya, terus dia diangkat malaikat gitu kan. Baru nanti setelah itu dia hidup kembali lagi jadi selama 40 hari gitu. Nah, setelah itu dia diangkat di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dan semua kuasa Allah itu diserahkan kepada Yesus gitu. Tapi ujung-ujungnya Ya. Yesus hilang. Yesus menaklukkan dirinya dan hanya ada Allah saja nantinya di ujung-ujungnya. Nah, itu ceritanya, cuman dalilnya aku nggak tahu ya. Cuman ceritanya itu dia itu diangkat, terus dia itu ditaruh di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu. Ya berarti ada dua kan di situ. Nah, itu dia, Bang, makanya aku bilang kan sebenarnya sih bingung juga sih mempelajarinya. Cuman makanya aku naik di sini kan, kita lebih bagus sama-sama belajar. Iya, betul itu. Jadi kalau saya sih beragama itu yang kita cari adalah hidup kekal. Hidup kekal itu kan artinya surga kan ya, bukan mati kekal. Mati kekal kan neraka. Nah, Yesus sudah memberikan tiket untuk memperoleh hidup kekal. Apa itu? Yohanes 17 nomor 3. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Udah selesai, sederhana. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu aja.
Oh gitu ya. Ya iya, sesederhana itu. Ini di Medan. Berarti iya di Medan. Oke. Terus. Berarti menurut Abang Juma Yesus itu bukan Tuhan dong? Ya bukan lah. Dia utusan Tuhan, dia manusia suci, manusia mulia dia itu. Dia tidak akan mungkin mau jadi Fir'aun. Nah, yang kita nggak usah menggantikan bahas. kemuliaan Tuhannya. Iya, kita nggak usah bahas Yesus dulu, soalnya di temanya kan Roh Kudus gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi menurut Abang ini Roh Kudus itu bukan bagian dari Tuhan ya? Roh Kudus itu bagian dari Atau Tuhan, gimana? tapi bukan Tuhan. Roh Kudus bagian dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah kalau Abang ngomong kayak gitu, aku juga setuju Bang kayak gitu. Nah, gitu. Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah bagian dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Iya. Itulah Roh Nah kalau Kudus. gitu Abang ngomong, aku juga setuju, soalnya kan Tuhan kan cuma satu gitu. Nah, udah tos dulu, Kita nggak tos dulu, tos. Horas. Begitu, udah betul itu. Ngapain kita harus butuh Tuhan 2, 3? Kan cukup satu saja. Iya. Oke. Tuhan satu. Oke ya, sepakat kita ya. Ya. Oke, thank you. Oke, thank you Bang. Iya, sama-sama. Istirahat Jo. Sudah jam berapa di sana? Udah jam 2 di Medan. Besok mau ke gereja lagi toh? Iya pasti. Oke. Layanan lagi besok. Siap istirahatlah sudah kalau gitu. Oke. Iya. Dan itu masih bagus. Anak muda masih jernih otaknya, masih ada lah, meskipun siang malam mendengarkan lagu-lagu pujian kepada Tritunggal, tapi otaknya itu masih belum terlalu terkontaminasi doktrin Barat. Dengan jelas dia mengatakan, kalau itu aku setuju, karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Berarti Roh Kudus ini hanyalah bagian dari Tuhan. Memang benar. Gabriel itu adalah bagian dari Tuhan. Dalam arti kata dia adalah pesuruh. Kenapa dia menjadi bagian dari Tuhan? Karena Tuhan menciptakan bumi, di dalamnya ada pemimpin makhluk, khalifah, di mana Tuhan harus memberikan sebuah pengajaran kepada makhluknya yang dicintainya, karena Tuhan itu maha pengasih. Maka Tuhan memberikan keadaan di mana Tuhan memberikan tugas kepada Roh Kudus untuk menyampaikan firman kepada para nabi. Pintar adek itu, pintar. Maksudnya masih bisa sembuh lah, masih bisa sembuh. Karena belum memasukkan Roh Kudus dan Yesus sebagai sehakikat dengan Tuhan. Itu betul itu. Tepuk tangan buat adik yang tadi. Baik teman-teman sekalian, di tempat saya udah pukul 3 lewat. Kita istirahat dulu ya. Teman-teman yang belum bisa naik, yang belum sempat saya naikkan, besok insya Allah habis zuhur kita jumpa lagi. Kita buka komal, kita bertemu, kita tanya jawab, kita bahas tema ini. Karena sudah dari tadi siang sampai sekarang ini belum ada yang bisa membuktikan Roh Kudus itu Tuhan. Belum ada. Belum ada yang bisa membuktikan Roh Kudus Tuhan. Yang ada adalah bahwa yang terakhir, yang kedua dari terakhir, siapa itu Bapak itu mutar-mutar. Dia malah menunjukkan Matius 1, di mana Matius 1 itu justru menjawab bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kan gitu. Sorry, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Tapi kelahiran Yesus itu berasal dari kehamilan Maria, berasal dari Roh Kudus. Tidak menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Gagal dia. Halo saudaraku Mr. Bean. Apa kabar? Ini kayaknya sudah di luar rumah ini. Enggak. Di sebelah rumah kan ada tempat buat duduk. Oh, gitu. Ini di luar kandang.
Iya, gimana keputusannya? Udah Ya, ribet. udah musyawarah sama istri. Iya. Dia cuma nasihatin, kalau memang kamu yakin, Iya. nanti kedepannya kenalkan aku seperti kamu memperkenalkan Unitarian saat aku masih Katolik. Dia bilang gitu. Oh, Dia kan keren. dulu Katolik. Dia dulu Katolik kan, pindah ke Unitarian. Ya kalau kamu udah yakin silakan, tapi aku nggak bisa cepet. Aku harus tahu, belajar dulu ya kayak gitu. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Iya. Jadi gimana keputusannya? Ya. Yakin saya udah yakin. Suaranya kecil. Iya udah yakin nih, hujan juga ada di sini. Oh gitu. Jadi udah mau syahadat ini? Iya, mau. Alhamdulillah. Syaratnya mengenai, silakan. Ya syaratnya KTP-nya di foto dulu, kirim ke kami. Itu aja dulu. Apanya? Buat administrasi. KTP. KTP ya dikirim kemana nih? Ke nomor saya boleh. Hah? Ke nomor aku boleh. Ke nomor aku boleh. Bang Andi? Iya. Iya. Tahu kan nomor aku? Nomornya berapa? Belum tahu? Nomornya Bang Andi? Iya, dicatat. Ya dulu saja. Baru bangun aku baju. Ketiduran. Oh ya? Iya. Sama seperti saya juga. Tadi siang live-nya langsung mati. Bang Andi nelpon, saya tidak dengar itu. Saya ada tamu. Oh, pantesan. Begitu saya naik, wah kok pada mati ini. Iya, kasihan. Kasihan YouTube-nya itu loh. Gue pengen mati. Iya. Gimana caranya? Ya udah, gue ngobrol sama netizen di live chat. Masya Allah Bang Andi. Yang saja bisa dicatat nomorku, Dek. Subhanallah. Ustaz Habis ini nanti Dio masih monitor gak ini ya? coba di grup ditulis banyak, Pak. Ustaz Dio. Siap. Ustaz Tata siapapun boleh naik. Sambil nanti ikut kurban ya. Berkurban nanti kita. Jangan kurban manusia tapi kurban hewan. Berapa? 0813 9233. Itu Pak dia di bawah tuh. 0813 9233 Naik Dinda naik. 7800. Alhamdulillah. 800. Iya, 7800. Coba diulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum. Masih nyimak. Kalau begitu saya datangin Ki nanti kalau belum dikit itu. Kenapa kena? Belum Aman. Dinda dia belum tidur, saya datangin nanti. Iyalah. Ini adekku memang tersayang ini Dinda Dio ini. 0813 9233 7800. Gimana KTP-ku ya? Berapa? KTP-ku berapa? Ini buat ngasih Bang Juma KTP-ku. Di mana? Nanti di data. Iya, di data. Mana? Koordinasi sama istrinya dia. Di mana KTP? Buat apa? Ini loh di data. Data buat apa? Kok buat apa? Namanya ngopi dia buat di data. Dibuatkan sertifikat mualaf bilang. Oh, dibuatkan sertifikat.
Di mana? Coba administrasi sertifikat mualaf nanti. Nyari istriku yang nyimpen soalnya. Ada di lemari itu di laci. Coba kasih tahu. Jangan lagi pakai KTP buat pinjol-pinjol ah. Susah bayarnya nanti, ribet.